Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan pertama Eliza Rolistiani dengan NIM 201730303061 dan Eka Putri Yanuarita dengan NIM 201730303069. Di sini kami akan mencoba memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang konsep dan praktek moderasi dalam beragama. Yang pertama, pengertian moderasi. Secara bahasa, moderasi berasal dari bahasa Inggris, moderation, yang memiliki arti sikap sedang atau sikap tidak berlebih-lebihan. Sementara dalam bahasa Arab, kata moderasi sering diungkapkan dengan kata wasatiyah. Dalam Mu'jam Maqayis, Ibnu Faris menuturkan yang dimaksud dengan wasatiyah berasal dari huruf wawu, sin, dan to, yang berarti sesuatu yang menunjuk pada keadilan dan tengah-tengah. Dari beberapa pengertian di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan moderasi atau wasatiyah memiliki arti adil, persamaan, tengah-tengah, atau tidak berlebih-lebihan. Artinya, segala sesuatu perbuatan harus diupayakan berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Yang kedua, yakni moderasi beragama. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang yang tidak ada diajarkan di dalam agama. Yang ketiga, konsep moderasi menurut Al-Quran. Pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebih-lebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Kedua, moderasi adalah sinergi antara keadilan dan kebaikan. Yang keempat, moderasi dalam keberagamaan Indonesia. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat atau cara berislam yang inklusif atau sikap beragama yang terbuka yang disebut sikap moderat beragama. Moderasi itu artinya moderat, lawan dari ekstrem atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keagamaan. Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan sebuah jalan di tengah keberagaman agama di Indonesia. Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal, tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap tenggang rasa, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain yang berbeda dengan kita. Yang terakhir, praktek moderasi beragama. Terdapat dua kategori praktek moderasi beragama pada lembaga pendidikan keagamaan. Yang pertama, moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika materi yang kami sampaikan ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan melalui grup chat Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.